Semangat pagi, sahabat-sahabat terkasih. Apa kabar hari ini? Di sini sehat, di sana sehat. Berjumpa dengan saya Norma di kanal YouTube Rehat, Renungan Harian Sehat. Rehat hari ini, anugerah karunia Roh Kudus. Lukas 1 ayat 26 sampai 41. Ya Allah, ajarilah kami untuk mengerti arti hidup ini. Karuniailah kami roh pengertian, seperti Bunda Maria saat dia menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Dalam hati, Maria terkejut dan bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi karena ia belum bersuami. Kata malaikat Gabriel, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Saat itu juga Maria menerima karunia roh pengertian. Ia tanamkan dalam hati dan seraya berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Dan malaikat Gabriel pun juga berkata kepada Maria, "Sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya." Roh pengertian yang Bunda Maria terima dari Allah yang tersimpan dalam hati, ia aplikasikan dalam perbuatannya dengan mengunjungi saudaranya Elisabet dan memberi salam. Ketika Elisabet menerima salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Sahabat-sahabat terkasih, dikala hatiku terasa sepi, di sekitar tiada yang peduli, menghadapi masalah hidup sendiri, untuk menghibur hati, kulantunkan pujian dengan syair lagu Allah Mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah mengerti. Sahabat-sahabat terkasih, keluarga adalah gereja yang paling kecil. Dalam keluarga, peran seorang wanita, seorang ibu sangat besar dan penting. Jika seorang ibu yang lebih mengerti sifat dan tindak laku suami dan anak-anaknya, lebih besar kemungkinan keluarga itu hidup bahagia. Seorang ibu yang penuh pengertian akan lebih sabar dalam mendidik anaknya. Dengan kasih, sabar, hubungan orang tua dan anak akan terjalin seperti sebuah persahabatan. Komunikasi keluarga bila terjalin dengan kasih, mesra, dan saling mengerti, akan terbentuk sebuah keluarga yang sehat. Dari situ akan tumbuh benih-benih menjadi gereja yang lebih besar. Maka anak-anak bisa terlibat dan ikut ambil bagian dalam pelayanan. Misalnya, pelayanan di lingkungan, pelayanan di komunitas, maupun di paroki.
Dimulai dari keluarga, kita belajar mengerti satu sama lain. Berteladan pada Bunda Maria yang dikaruniai roh pengertian, yang disimpan dalam hati dan diaplikasikan dalam perbuatannya, agar kita selalu dituntun dalam setiap langkah dan tindakan berhadapan dengan sesama, selalu didasari dengan roh pengertian. Saling mengerti, saling memahami, sehingga jalan hidup kita dengan sesama bertumbuh harmonis dan sukacita terpancar dalam setiap kebersamaan dalam persaudaraan kita. Sebagai manusia biasa, dalam usaha maupun dalam iman, kita sering jatuh bangun. Terkadang kita merasa, mengapa suamiku atau istriku atau anak-anakku, bahkan orang-orang di sekelilingku tidak peduli dengan aku, tidak mengerti aku. Aku sudah melakukan perbuatan baik, aku sudah melakukan hal ini, dan aku sudah melakukan hal itu, tetapi tidak ada yang mau mengerti aku. Sahabat-sahabat terkasih, perasaan seperti ini pasti dirasakan oleh Bunda Maria saat ia menerima kabar dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus, sedangkan dia belum bersuami. Sebagai manusia biasa, dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya mengandung sebelum bersuami, itu adalah sebuah aib besar bagi keluarga. Bunda Maria pasti merasakan dan menanggung semua beban perasaan yang tidak mengenakan itu. Namun, Bunda Maria diam, menyimpan semuanya di dalam hati. Saudara terkasih, mari kita berteladan pada Bunda Maria. Jika pada saat kita kecewa, kita tidak boleh putus asa. Kita punya Tuhan yang esa. Cepat kita berdoa dan baca firman-Nya. Dalam firman dan doa, kita dibimbing untuk peka mendengar suara Tuhan dan mengerti maknanya. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11. Tuhan memberi karunia yang berbeda-beda pada setiap orang. Mulai sekarang, jika ada yang belum mengerti dengan kita, jangan marah, jangan kecewa. Tanggapi saja dengan santai. Mungkin orang itu belum mendapat karunia pengertian. Kita doakan dia agar kita semua mendapat karunia pengertian dari Allah. Langkah-langkah mempersiapkan diri untuk menerima karunia Allah. 1. Berdoa dengan tekun. Berdoa adalah berbicara dengan Tuhan. Setiap kita mau pergi, melaksanakan aktivitas kita, berbicaralah dengan Tuhan lebih dulu. Izin dengan Tuhan, agar Dia selalu menuntun kita di jalan yang benar dan memberkati setiap perbuatan kita. Seperti anak kita yang mau pergi sekolah, mau pergi bermain, selalu kita ajarkan, minta izin pada orang tua. 2. Mencintai firman Tuhan. Jika kita sudah mencintai firman Tuhan, Roh Tuhan akan hidup dan berkobar dalam hati kita. Roh Tuhan juga menuntun kita dalam doa dan perbuatan kita.
Sehingga pada saat kita jatuh, saat kita emosi dan kecewa, Roh Tuhanlah yang akan menuntun kita. Kita akan menarik napas panjang ke dalam sampai bibir kita terucap, Yesus, Yesus, Yesus. Pada saat bersamaan, emosi, kecewa, hilang lenyap. Bahagia dan sukacita, cahaya Kristus terpancar dari wajah kehidupan kita. Sahabat-sahabat terkasih, siapa yang mencintai firman Tuhan, Raja Damai akan datang kepadanya. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Sudahkah Anda mencintai firman Tuhan? Maukah Anda menerima anugerah karunia Roh Kudus? Santo Barnabas berkata, tanpa kasih karunia tidak ada harapan. Tetapi dengan itu tidak ada kekurangan. Marilah kita memperkaya jiwa kita dalam kebesaran Allah dengan cara mencintai firman-Nya. Roh Kudus menunggu kita untuk bersemayam di dalam hati kita. Semoga sharing ini menjadi berkat bagi kita semua. Subscribe and like dan bagikan video ini kepada saudara-saudara Anda agar lebih banyak orang yang mengalami kasih Tuhan. Terima kasih. Salam sehat. Tuhan Yesus berkati.